Halo Bray, masih semangatkah menjalani hidup ini Bray? Anjay. Oke Bray, kembali lagi bersama saya Andrian Ramadi di channel pemeran utama. Sedikit pengenalan ya Bray, karena menyambut subscriber kita yang menuju 300 subscriber. Anjay. Bagi orang mungkin subscriber sedikit seperti itu hanyalah sebagai lelucon ya Bray. Tapi bagi saya yang review film itu adalah sebagai sebuah kebanggaan Bray. Oke Bray, sebagai pengenalan saja, channel ini adalah review film dari review film. Kagak ngerti kan ya Bray? Iya, karena channel ini sesuai dengan nama channelnya, yaitu pemeran utama. Jadi yang kita bahas 1-2 orang saja pemeran utamanya di dalam sebuah film. Jadi lebih singkat, padat, dan jelas ya Bray. Oke lah Bray, kali ini kita akan membuat review film yang mengisahkan tentang seorang remaja yang hamil di luar nikah karena sudah melakukan hal sesuatu dengan tidak sengaja Bray. Jadi ini nggak sengaja ya Bray. Karena dilakukannya hanya sekali, tapi sekali langsung jadi kacau nih Bray. Oke lah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang Bray. Oke Bray, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Bray. 이미 5개월 됐어요? Alur cerita pun dimulai yang memperlihatkan seorang wanita yang kita sebut saja namanya si Kim aja ya Bray, yang sedang hamil atas perbuatan sang pacar Bray. Gimana sih si dia itu bisa hamil gitunya Bray? Kejadian yang membuat si Kim hamil tersebut Bray terjadi pada suatu malam Bray, ketika si Kim dan sang pacar yang bernama Ching Hu, yang kita panggil Ching Hu saja ya Bray. Nah, ketika itu mereka lagi membaca sebuah cerita atau kisah dari percintaan sang ratu dan raja Bray, sehingga mereka terbawa suasana, sehingga mereka pun tidak sengaja melakukan adegan yang membuat si Kim itu jadi hamil Bray. Nah, begitulah cerita kisah si Kim yang hamil Bray. Dan telah berselang lama Bray, sesudah 5 bulan saja si Kim sudah mengandung 5 bulan nih Bray. Di sini si Kim meminta restu kepada orang tuanya ya Bray, yaitu di situ ada ibu dan ayah tirinya Bray. Tapi ternyata respon dari orang tuanya si Kim ini sangatlah tidak bisa diharapkan, karena mereka tidak setuju dengan keadaan si Kim yang hamil karena sudah memutuskan harapan mereka kepada anak si mata wayangnya Bray. Dan disitulah si Kim merasa frustasi, lalu dia pun terlihat datang menuju ke keluarga si Ching Hu yang ternyata bertolak belakang dengan keluarga si Kim. Keluarga Ching Hu menyambut gembira kehamilan si Kim ini Bray, dan disitulah si Kim pun merasa tenang dengan keadaan kehamilannya tersebut Bray. Tapi si Kim tetap kekeh atau kukuh Bray untuk mencari ayah kandungnya yang selama ini sudah menghilang. Dia ditinggalkan oleh ayah kandungnya dari umur 5 tahun Bray, dan disitulah si Kim meminta izin kepada Ching Hu untuk pergi ke sebuah kota yang dimana dia dilahirkan Bray. Tapi si Ching Hu pertamanya tidak mengizinkan karena dia merasa khawatir karena si Kim ini lagi hamil. Tapi ujung-ujungnya untuk membuat kebahagiaan sang pacar, si Ching Hu juga mengizinkannya Bray. Sampai-sampai terlihat si Kim pergi ke kota tersebut, dan di sana dia langsung menuju ke rumah neneknya Bray. Dan ketika dia menuju ke rumah neneknya, sambutannya juga kurang baik karena sang nenek merasa kecewa Bray atas kehamilannya si Kim Bray. Dan karena kekecewaannya itu tidak sebanding dengan kasih sayang sang nenek kepada cucu si mata wayangnya ini, akhirnya sang nenek pun menerima kedatangan si Kim yang sudah berbadan 2, dan sang nenek pun menyajikan makanan-makanan yang sehat dan lezat untuk cicitnya, yaitu si cabang bayi Bray. Dan kedatangan si Kim ke tempat tersebut dia untuk mencari keberadaan sang ayah. Maka di situ terlihat si Kim mencari-cari foto sang ayah di
lemarinya waktu dia kecil, tapi ternyata hanya ada fotonya dia sendiri, bray. Tidak ada foto sang ayah ataupun sang ibu. Di situ Kim juga merasa bingung, anak saha aing iya, bray. Gitu cenah, bray. Oke lah, bray, kita lanjut cerita saja. Si Kim tidak putus asa di situ, bray. Dia pun mencari profil sang ayah dari marga yang sang ayah dapatkan, bray. Dan di situ dia mendapatkan beberapa orang yang diantaranya mungkin ada ayahnya, bray. Maka hari pertama pun dia terlihat keluar dari rumah sang nenek untuk mencari sang ayah. Tapi karena untuk kesehatan si cabang bayi, dia pun sarapan terlebih dahulu, bray. Dan terlihat dia pun sarapan Nutrijel rasa cincau, bray. Dan di situ terlihat ada anak kecil yang menemuinya, tapi anak kecil itu tidak bilang apa-apa lalu langsung pergi lagi, bray. Oke, pencarian hari pertama pun dimulai. Dia menemui salah seorang dosen di sebuah perguruan tinggi yang mempunyai marga sama dengan ayahnya. Tapi hasil kekecewaan pun didapat. Ternyata dosen itu tidak mempunyai anak dan belum juga menikah, bray. Oke, singkat cerita, hari kedua pun dimulai dengan seperti biasa. Dia sarapan dulu cincau atau Nutrijel rasa cincau. Dan seperti biasa juga anak kecil itu menghampirinya dan memperlihatkan buku PR matematika agar si Kim bisa membantunya. Ketika si Kim membawa buku tersebut, ternyata dia hanya mencubit makanan yang dimakan oleh si Kim tersebut lalu pergi entah kemana. Disitulah si Kim merasa aneh dengan tingkah si anak kecil yang lucu tersebut. Dan hari ketiga pun si Kim mencari lagi sang ayah, ya bray. Dia menemui seorang guru dan di sana dia disambut baik oleh guru tersebut, dan guru tersebut juga ternyata mempunyai putri yang sudah lama dia tidak bertemu. Nah, disinilah mungkin ini ayahnya si Kim, ya bray. Tapi ternyata itu bukan ayahnya si Kim, karena putri dari sang guru tersebut sudah lama meninggal ketika usianya 7 tahun. Si Kim pun merasa kecewa dan putus asa. Akhirnya si Kim pun pergi lagi ke rumah nenek. Dan di hari berikutnya seperti biasa lagi, bray. Tidak bosan-bosannya si Kim sarapan Nutrijel rasa cincau, bray. Dan di situ pun anak kecil itu menghampirinya, tapi kali ini dia menghampirinya dengan mengobrol, bray. Dan di sana si anak kecil itu mengobrol kalau dia juga senasib dengan si Kim. Dia tidak mempunyai keluarga yang utuh. Dia hanya memiliki sang ayah, tapi tidak memiliki sang ibu yang entah kemana. Dan disitulah si Kim melanjutkan pencariannya lagi yang tidak ada hasil. Akhirnya dia putus asa. Dia pun akan balik lagi ke tempat ibunya, bray. Tapi di perjalanan ketika dia melihat makanan yang dia sukai, ternyata yang dagang makanan itu adalah temennya si Kim, bray. Dan disitulah dia pun mengobrol dan akhirnya dia pun mendapatkan semangat yang baru, ya bray. Dia pun di hari berikutnya mencari lagi sang ayah dengan seperti biasa dia sarapan yang seperti biasa, bray. Dan di situ juga sang anak pun menemaninya sampai-sampai si Kim ini penasaran dengan profil keluarga sang anak. Dia pun mengantarkan sang anak pergi, bray, untuk ke rumahnya. Dan di situ secara tiba-tiba ternyata dia melihat seorang pria yang mirip dengannya, yaitu dia adalah ayahnya si Kim. Nah kan, bray, kalau jodoh gak akan kemana, bray. Dan di situ pun si Kim langsung pergi dari sang ayahnya karena dia merasa kecewa telah ditinggalkan dari umur 5 tahun. Sang ayah pun mencoba untuk memberi atau mengapa untuk mengejar si Kim. Nah gitu, bray. Tapi si Kim merasa kecewa. Di situ ada sedikit perbincangan. Akhirnya si Kim pun pergi dari tempat tersebut dengan meninggalkan koper yang dia bawa. Si Kim pun terlihat pulang lagi ke rumah ibu kandungnya, bray. Dan di situ ternyata dia disambut dengan baik. Ibu dan ayah tirinya sudah menerima dengan kehamilan si Kim dan dia juga merestui pernikahan si Kim, bray. Si Kim pun sangat senang dan dia pun pengen mengabari kekasihnya tersebut, tapi kekasihnya
akhirnya menghilang Bray, tidak tahu kemana. Sampai-sampai dia pun menghampiri rumah kekasihnya tersebut, tapi ternyata kekasihnya pun tidak ada. Dan orang tuanya pun ternyata tidak mengetahui kalau anaknya tersebut tidak ada sejak lama. Dia kira dia pergi sama si Kim, tapi ternyata dia tidak bersama si Kim, sehingga membuat si Kim pun menjadi gundah gulana Bray. Lalu di situ pun si Kim langsung pulang lagi ke rumahnya, dan di situ si Kim menceritakan kalau sang pacar sudah tidak ada Bray. Tapi si Kim juga meyakinkan kepada orang tuanya kalau pacarnya itu adalah orang yang bertanggung jawab Bray. Nah, disitulah mereka pun mendiskusikan apa yang terjadi. Tapi tak berselang lama Bray, ayah kandungnya si Kim pun datang ke rumah ibu kandungnya dan ayah tirinya. Aduh Bray, gimana ini ya Pak? Dan di sanalah mereka pun terkejut dengan kedatangan ayah kandungnya tersebut Bray. Sampai-sampai si Kim pun melohok melihat ayahnya datang ke situ dan menanyakan, kenapa kamu datang ke sini dan tahu alamat ini dari mana? Ternyata ayah kandungnya tahu alamat dari koper yang si Kim tinggalkan di buruan imahna saya tabrak itulah Bray. Nah, dari situlah mereka pun mengobrol dan bekerja sama untuk mencari pacar si Kim yang hilang. Mereka pun mencari ke beberapa tempat yang pernah mereka kunjungi gitu ya Bray. Dan di tempat tersebut si Kim tidak menemukan sang pacar, dan dia pun teringat kepada salah satu tempat beribadah ya Bray, yang di situ si Kim mau belajar bahasa Cina karena ternyata orang tuanya si Kim menggunakan bahasa Cina, sedangkan pacarnya itu tidak bisa membaca bahasa. Lalu si Kim pun teringat dengan tempat tersebut. Dia pun dengan keluarganya menuju tempat tersebut Bray, tapi ternyata di tempat tersebut pun tidak ada pacarnya tersebut. Sampai-sampai terlihat ayah kandung si Kim menempelkan selebaran pencarian orang Bray, dan di situ pun akhirnya ada dua remaja wanita yang mengetahui keberadaan si Kim lewat selebaran tersebut. Lalu tidak sengaja terdengar oleh ayah kandungnya, sehingga ayah kandungnya menanyakan kepada remaja tersebut. Disitulah mereka melihat pacar si Kim yang sedang belajar dan sambil nundutan Bray. Dan disitulah si Kim sedikit marah karena dia tidak dikabari oleh sang pacar. Dia pun pergi begitu saja. Sampai-sampai terlihat mereka pun berkumpul di salah satu tempat Bray, dan di situ pun orang tuanya pacar si Kim datang. Tapi si Kim dengan tidak sengaja menolak pernikahan tersebut karena dia berkaca dari keluarganya yang bercerai dan tidak bahagia setelah menikah. Tapi untungnya semua keluarganya menjelaskan kalau tidak semua pernikahan tidak bahagia Bray. Buktinya keluarga si pacarnya si Kim itu baik-baik saja, dan keluarga si Kim ibu kandungnya sekarang sudah bahagia dengan ayah tirinya si Kim. Disitulah si Kim menerima dan masukan dari keluarganya tersebut. Akhirnya si Kim pun menerima sang pacar untuk menikah. Lalu terlihat mereka pun menikah dan bahagia, lalu melahirkan seorang anak yang unyu-unyu Bray. Oke lah Bray, itulah review film yang kali ini channel pemeran utama sajikan. Oke Bray, jangan lupa di subscribe lah Bray. Tulung aing Bray, tulungan aing Bray, subscribe lah tuh. Oke lah Bray, bercanda ya. Oke lah Bray, thank you for watching. Semoga kalian baik-baik saja, menggapai cita-cita dengan mudah, dan diberikan kesehatan ya Bray. Oke, terima kasih, dan seperti biasa akhir dari kata bye Bray.